Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Pak TG dalam materi pengaruh India bagi budaya Nusantara jilid kedua. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang berbeda dari minggu kemarin. Karena minggu kemarin kita membahas tentang teori-teori masuknya Hindu ataupun Buddha di Nusantara. Pada hari ini kita akan membahas tentang agama Hindu dan Buddha itu sendiri. Proses berkembangnya pengaruh India di Nusantara. Budaya India sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, sebuah negara yang memang sangat tua peradabannya di wilayah Asia, di samping negara Cina seperti itu. Demikian juga di Indonesia. Sudah kita bahas minggu kemarin, pengaruh India banyak sekali, tidak hanya budaya, tapi dalam bidang kuliner, bahasa, bangunan, sastra, dan berbagai hal lainnya. Apalagi setelah agama Hindu masuk dan berkembang di Nusantara, dimulai dari munculnya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, sebuah kerajaan yang beragama Hindu. Juga seiring dengan masuknya agama Buddha, di antaranya muncul dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya yang nanti menjadi pusat agama Buddha internasional pada masanya. Seperti itu. Dari sinilah agama Hindu dan Buddha berkembang sangat pesat di Nusantara. Diperkirakan dari proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ini, Nusantara mulai mengenal aksara. Dikatakan Nusantara meninggalkan masa pra-aksara karena sudah mengenal tulisan, dimulai dari agama Hindu yang mengenalkan kitab Veda dengan tulisan dengan bahasa Sanskertanya dan huruf Palawanya. Juga dengan agama Hindu yang nanti mengajarkan melalui kitab yang namanya Tripitaka. Kalau agama Buddha dengan kitab Weda, seperti itu. Tentang agama Hindu secara singkat. Dalam agama Hindu, mereka mempunyai 3 dewa, 3 namun 1. Nanti yang disebut dengan sebutan Trimurti. Yang masuk dewa-dewa dalam Trimurti diantaranya adalah Dewa Brahma yang dikatakan sebagai Tuhan Sang Pencipta atau Dewa Pencipta dalam kepercayaan agama Hindu. Yang kedua adalah Dewa Wisnu yang dipercaya sebagai Dewa Pemelihara. Dan yang ketiga adalah Dewa Siwa, dewa yang dikatakan sebagai Dewa Perusak dan Dewa Penghancur. Dan di Nusantara ini, pengikut Siwa merupakan yang paling banyak di antara 3 dewa tersebut. Setelah pengikut Siwa, nanti ada pengikut Dewa Wisnu. Di antaranya yang mengikuti Dewa Wisnu atau kerajaan yang beragama Hindu Wisnu adalah Tarumanegara. Contohnya, kerajaan yang nanti mengembangkan agama Hindu Siwa di antaranya adalah Kutai, Mataram. Ya, itu adalah kerajaan-kerajaan yang menganut Hindu Dewa Siwa, seperti itu. Dalam agama Hindu, mereka mempunyai kitab suci yang disebut kitab Veda, seperti itu. Kitab Veda ada 4 bagian: Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, dan Yajurveda. Kitab Rigveda adalah kitab yang berisi tentang pujian dan syair bagi dewa-dewa Hindu. Adapun Samaveda isinya adalah tentang pengetahuan berbagai hal, khususnya tentang agama, seperti itu.
Atharvaveda isinya adalah sebuah sastra suci yang berisi mantra-mantra penolak bala. Adapun Yajurveda adalah berisi tentang pengorbanan dan pengetahuan. Kitab ini biasanya digunakan dalam upacara ritual dan kurban suci lainnya. Seperti itu. Itulah isi dari kitab Veda. Dan dalam agama Hindu, mereka juga mengenalkan sebuah stratifikasi masyarakat atau pelapisan masyarakat yang diberi nama catur warna, atau kita mengenal sebagai kasta. Seperti itu. Kasta itu ada 4. Kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana adalah golongan para pendeta atau orang-orang yang mengurusi bidang agama. Kasta yang kedua adalah kasta Ksatria atau orang-orang yang bergerak atau mengurusi dalam bidang pemerintahan. Contohnya adalah raja, pangeran, dan lain-lain. Kasta yang ketiga adalah kasta Waisya, sebuah kelompok, sebuah golongan yang bergerak dalam bidang perekonomian. Dan kasta yang keempat adalah kasta yang paling rendah, yaitu kasta Sudra atau rakyat jelata. Seperti itu. Itulah sedikit tentang agama Hindu. Sekarang kita akan bicara tentang agama Buddha. Seperti itu. Agama Buddha berkembang pada awal sudah kita bilang berkembang sangat pesat pada masa Sriwijaya. Dalam agama Buddha di India sana, Buddha itu berkembang pada awalnya dibawa oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha ini sebuah ajaran yang sangat mempercayai adanya karma, reinkarnasi, dan hidup atau samsara. Seperti itu. Kalau dalam agama Hindu, kitabnya adalah kitab Veda, dan dalam agama Buddha namanya kitab Tripitaka. Yang mana kitab Tripitaka ini yang berarti 3 keranjang buah kebaikan yang dimaksud di sini. Tripitaka berisi adalah Vinaya Pitaka, Sutranta Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Seperti itu. Sekarang untuk slide terakhir, tugas sebuah slide yang saya yakin kalian pasti sangat menanti-nanti. Oke, tugasnya adalah menurutmu bagaimana dampak adanya kasta bagi kehidupan, keagamaan, dan sosial di Nusantara. Seperti biasa, tugas kalian ditulis dan diupload di kelas Zara itu pada Google Classroom. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.